Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan bahas salah satu software terkait dengan analisis butir yang disebut dengan software TAP. Nah, TAP itu ini aplikasinya program analisis uji butir, bisa di-download di people.oiq.edu.brok.sg ya. Jadi dicari saja beberapa software gratis di sini dan salah satunya adalah TAP. Bentuknya seperti ini ketika sudah di-download dan di-install, seperti ini, sederhana sekali. Kita bisa melakukan analisis butir untuk pilihan ganda atau benar salah atau misalkan campuran, tergantung kode yang kita punya. Misalkan soalnya seperti ini, kita punya 10 pertanyaan, pilihan ganda opsinya dari A sampai E, kemudian ada 30 responden, kita punya 30 responden di sini. Oke, responden 1 sampai 30. Hasilnya seperti ini. Kita ubah jawaban ini menjadi satu kolom saja, tanpa spasi gitu ya. Kemudian ada kunci jawabannya. Oke. Misalkan kita buka si software TAP ini, kita mulai dengan masukkan data ke data editor. Kita isikan judulnya, misalkan di sini adalah ujian statistika misalnya gitu ya. Kemudian komennya ini merupakan dari sekolah science data. Nah, kita isikan saja sesuai penjelasan tadi. Studennya ada 30 siswa. Jumlah pertanyaannya 2 pertanyaan ada 10. Ini lack of examined name. Jadi kita mau masukkan nanti unsur nama misalnya atau responden, berapa karakter. Misalkan dalam hal ini tadi kita buat hanya kodenya R01, berarti sampai 030, berarti dia ada sekitar yaitu sebanyak 3 karakter gitu ya. Nanti kalau misalkan namanya ada sebanyak 4 ya 4 kita tulis. Kalau misalkan maksimumnya 5 ya. Kemudian masukkan kuncinya, kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu tadi kunci jawabannya ini. Kunci jawabannya opsinya ada 5, masing-masing ada 5. Tapi kalau campuran nanti misalkan nomor 2 ada benar salah, misalkan opsinya 2, ketik 2. Jadi 5 kita ketik sebanyak 10 kali karena 10 pertanyaan. Kemudian include, ketik saja yes, ya artinya dia di-include semuanya. Ya, kemudian kita copy saja datanya. Data tadi kita copy ini. Ya, tanpa judul kolomnya ya, kita copy. Kita buka si tabnya tadi, kita copy. Nah, di sini datanya ini sudah masuk gitu ya. Jadi datanya sudah masuk datanya. Tinggal kita oke kan. Mana tadi dia ini, nah kita oke kan ya, number of list greater than number. Oke, yang mana ini, jumlah item 10, siswa 30, lengthnya 3. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 benar. Number of line greater number of, ini kelebihan kali ya. Benar 30 3R01. Apakah ada di sini dia 30? Kita ulang sekali lagi. 30 siswa, net karakternya 3, jumlah yang dites 10, jumlah yang studennya 30. Oke, data sudah masuk. Kemudian kita tinggal klik analyze. Kita klik analyze ya. Nah, di sini sudah ada ininya, umumnya. Jadi ada skor minimumnya 1, ada 10%, yang maksimumnya 4. Nah, dari 10 soal tadi maksimum cuma jawab 4 ya. 40%.
mediannya 3, kemudian rata-ratanya 2,7. Ya. Kemudian di sini terlihat bahwa tingkat kesukarannya itu 0,2. Kalau kita lihat tingkat kesukarannya itu cukup dikatakan difficult ya, karena kurang dari 0, menengah gitu ya. Kemudian tingkat pembedanya 0,1, kemudian korelasinya kecil, cuma 0,27, dan di sini kelihatannya nilai variability-nya juga sampai negatif, artinya soalnya cukup perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat juga untuk membuat opsi dari kriteria terhadap grade-nya. Nah, misalkan kita mau buat langsung pengumuman siswanya lulus atau tidak, itu bisa memilih dua kategori. Misalkan di atas 50 itu dikatakan lulus gitu ya. Kalau di bawah 50 dikatakan fail. Atau 5 kategori ya. Misalkan yang biasa itu kategori A itu di atas 91, B minus sekian. Itu tergantung kita, atau 12 kategori. Nah, atau kita bisa menggunakan sesuai dengan kita mau seberapa banyak ya. Atau tanpa di grading, tidak perlu dinyatakan lulus dan lulus. Misalkan kita gunakan 2 kategori saja. Kita oke kan? Nah, kemudian kalau kita lihat sini view untuk outputnya, pemeriksaannya ini kelihatan di sini dia nanti nilai-nilainya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk responden 1, total skor 3 dan seterusnya. Ya. Oke, bisa kita lihat di sini tadi item analisisnya per masing-masing item 01. Ya, item 1 dia poin bisa realnya 0. Nah, di sini kelihatannya hanya beberapa yang aman ya, di atas 0,2 biasanya seperti ini. Item 4, item 5, 6. Sementara ini sangat kecil. Kemudian ini sampai negatif ya. Oke, karena yang benar itu di pertanyaan 3 cuma 1. Di pertanyaan 1 tak ada satupun yang benar. Itu ya dari 30 siswa gitu ya. Nah, kita lihat di sini informasi yang tadi ya, informasi tingkat kesulitan, daya pembeda dan seterusnya. Nah, di sini banyak sekali informasi yang bisa kita lihat. Opsi analisisnya juga bisa kita lihat di sini. Nah, untuk nomor 1 gitu ya, nomor 2 per masing-masing item ya. Jadi berapa yang jawab 1, jawab 2, jawab 3, opsi 4 dan seterusnya. Jadi per masing-masing juga bisa terjelaskan. Oke, ini reportnya juga bisa kita lihat total item per masing-masing, berapa yang benar jawabannya ya, item nomor 1 ya, ada yang missing dan segala macamnya ya. Kemudian ini secara umum langsung dikeluarkan semuanya ya, dari yang tadi ya, jadi satu persatu. Bisa kita lihat juga ininya, histogramnya. Nah, berapa yang pas, berapa yang fail gitu ya. Jadi lebih lengkap dan lebih mudah penggunaan aplikasi tab untuk analisis butir. Ya. Demikian video tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.